selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat takjil yang enak dan segar buat buka puasa. Jadi hari ini aku mau membuat es palu butung. Cara membuatnya simple, mudah sekali dan gak ribet sama sekali. Bisa buat ide jualan. Nah yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya kita siapkan 5 buah pisang yang sudah direbus matang. Boleh pakai pisang apa saja ya. Selanjutnya siapkan 50 gram tepung beras. Kita masukkan ke dalam wadah mangkok. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu masukkan 500 ml santan dari setengah butir kelapa. Kita masukkan santannya ya. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Kita saring saja ya agar tidak ada tepung yang masih bergerindil. Masukkan 2 lembar daun pandan. Masak bubur sumsum sampai mengental dan meletup-letup. Nah, jika sudah matang dan meletup-letup seperti ini, matikan api kompor. Kita angkat bubur sumsumnya. Kita siapkan cup tin bol ukuran 300 ml, masukkan bubur sumsum. Kemudian tambahkan 1 buah pisang rebus. Ini kita iris tipis-tipis. Setelah itu masukkan pisangnya ke dalam cup. Kita tambahkan nangka yang dipotong memanjang seperti ini. Kemudian masukkan sirup koko pandan, lalu tambahkan kental manis. Nah, ini es palu butung sudah siap dijual. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Kita tambahkan dulu es batu di atasnya. Kemudian masukkan sirup koko pandan. Setelah itu tambahkan kental manis. Agar manisnya merata, ini kita aduk dulu ya. Nah, seperti ini ya tampilan es palu butung. Aku cobain ya. Rasanya enak dan seger, manisnya dari sirup koko pandan dan kental manis. Enak sekali. Jadi ini mirip es pisang hijau tapi lebih simple, gak perlu bikin yang adonan hijau ya mamis. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Di video kali ini aku mau membuat es buah segar tanpa santan, tanpa susu evaporasi dan susu UHT. Rasanya segar, manis, dan enak, cocok banget buat takjil buka puasa. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan panci, lalu masukkan 50 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1 saset jelly plain, boleh pakai jelly yang berwarna hijau ya, misalnya jelly yang rasa melon. Kemudian masukkan 600 ml air. Tambahkan pasta pandan sedikit saja. Sekarang kita masak jelly hingga matang. Nah, ini ya setelah jelinya mendidih dan matang, matikan api kompor dan kita angkat. Siapkan box plastik food grade, lalu kita tuang jelly, diamkan hingga suhu ruang, kemudian simpan di kulkas 1 hingga 2 jam.
Sekarang kita siapkan mangkok, masukkan 2 sendok makan selasi. Lalu tuang air panas cukupnya, kita rendam selasi hingga mengembang. Selanjutnya, masukkan 100 gram gula pasir ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan 300 ml air panas mendidih. Kita aduk ya hingga gulanya larut. Sebelum dilanjutkan, buat yang belum subscribe, di subscribe dulu yuk dan ketuk tanda lonceng. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ya. Setelah gulanya larut, masih dalam keadaan panas, kita masukkan 120 gram creamer bubuk. Kita aduk hingga larut. Selanjutnya kita siapkan mangkok yang agak besar, masukkan 750 ml air minum. Lalu kita masukkan larutan gula dan creamer. Kemudian tambahkan 2 saset kental manis. Nah, ini kita aduk ya hingga tercampur rata. Selanjutnya keluarkan jelly dari kulkas. Kemudian kita kerok jelly dengan kerokan kelapa seperti ini. Kita kerok tipis dan panjang. Selanjutnya kita siapkan buah-buahan ya. Di sini ada 1/4 buah melon dipotong dadu. Buah-buahannya ini bebas ya mamis, bisa diganti. Kemudian ini ada 1 buah apel dipotong dadu. Lalu ada juga 1/4 buah semangka kita potong dadu. 3 buah nangka kita potong dadu. 500 gram nata de coco dan jelly yang diserut tadi. Selanjutnya kita siapkan mangkok tin wall ukuran 300 ml, tambahkan es batu secukupnya. Setelah itu kita masukkan semua bahan ke dalam mangkok. Kalau tadi ide jualan ya mam, sekarang kita sajikan untuk keluarga besar. Siapkan mangkok isi dengan es batu, lalu kita tuang semua bahan ke dalam mangkok. Mudah sekali ya Mams cara membuat es buah ini, rasanya benar-benar seger dan enak. Aku cobain dulu ya, seger banget, enak dan manis. Cocok sekali buat takjil buka puasa. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat es dari agar-agar bubuk. Rasanya seger banget buat buka puasa. Cara membuatnya juga simple. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 1 saset agar-agar bubuk yang plain. Kemudian masukkan ke dalam panci. Tambahkan 400 ml air. Supaya wangi, kita masukkan 75 ml sirup koko pandan. Kemudian ini aku tambahkan beberapa tetes pewarna merah cabai. Kemudian kita aduk sampai rata.
Sekarang kita masak agar-agar sampai mendidih. Nah, jika agar-agarnya sudah mendidih dan matang, sekarang kita angkat ya. Siapkan box tin wall, kita masukkan agar-agar ke dalam box. Kemudian ini kita tunggu dulu sampai dingin ya, nanti baru simpan di kulkas. Selanjutnya siapkan 200 gram gula pasir, ini kita mau bikin simple sirup. Supaya wangi, kita tambahkan 3 lembar daun pandan. Kemudian masukkan 200 ml air. Sekarang kita masak simple sirup sampai mendidih dan gula larut aja ya, nggak perlu dimasak sampai mengental. Nah, jika simple sirupnya sudah mendidih dan gulanya sudah larut, sekarang kita angkat. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan selasi ke dalam mangkok, tambahkan air hangat secukupnya. Kita rendam selasi sampai mengembang. Selanjutnya, siapkan 1 buah timun suri, kita potong belah 2. Setelah itu kita buang dulu bijinya. Selanjutnya kita kerok timun suri, kita kerok bentuk panjang-panjang seperti ini. Setelah itu kita pindahkan dulu timun suri ke dalam mangkok. Selanjutnya kita keluarkan agar-agar dari kulkas. Kemudian ini dipotong belah 2 dulu. Sekarang kita parut agar-agar dengan parutan serbaguna agar bisa menghasilkan tekstur yang kasar. Nah, seperti ini ya hasil parutannya. Sekarang kita siapkan 500 gram nata de coco. Siapkan tin wall 400 ml, kita masukkan timun suri. Lalu masukkan agar-agar yang sudah diserut. Kemudian tambahkan nata de coco. Lalu masukkan selasi. Kemudian tambahkan air minum secukupnya. Setelah itu kita tambahkan simple sirup, manisnya bisa sesuai selera. Nah, sekarang es sarang burung timun suri sudah siap disajikan ya. Siapkan mangkok, kita masukkan es batu. Ini hasil jadinya cukup banyak ya. Sekarang kita masukkan timun suri. Kemudian tambahkan agar-agar yang sudah diserut. Masukkan nata de coco. Kemudian tambahkan selasi. Lalu masukkan air minum. Kemudian tambahkan simple sirup, manisnya sesuai selera. Nah, es segar sarang burung timun suri sudah siap disajikan. Kelihatannya segar banget ya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi ya dengan cara klik ikon lonceng. Kelihatannya enak dan segar banget ya. Aku cobain dulu ya. Rasanya enak, seger banget dan manis. Nanti bikin ya, cocok banget ini buat buka puasa. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.
Halo, selamat datang di Linscake Channel. Di video kali ini aku mau membuat yang seger-seger. Cara membuatnya mudah sekali, bisa buat takjil buka puasa. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Siapkan panci, lalu kita masukkan setengah bungkus agar-agar bubuk plain. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 250 ml air. Kita masak agar-agar hingga mendidih dan matang. Nah, setelah agar-agarnya mendidih dan matang, kita angkat. Siapkan wadah atau mangkok, lalu kita tuang agar-agar. Diamkan dulu hingga suhu ruang, setelah itu simpan di kulkas hingga agar-agar set. Selanjutnya, siapkan setengah buah melon. Ini aku pakai melon yang jenis golden, teksturnya lebih garing dan manis. Bisa pakai melon yang hijau ya. Kita kerok bentuk bulat. Kalau tidak ada sendok keroknya, bisa dipotong dadu ya mamis. Sebelum dilanjutkan, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk dan ketuk tanda lonceng. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ya. Siapkan mangkok, kita masukkan 2 sendok makan selasi. Lalu tuang air hangat secukupnya, kita rendam selasi hingga mengembang. Kemudian kita siapkan parutan keju dan wadah, lalu kita keluarkan agar-agar yang sudah set tadi. Sekarang kita parut agar-agar dengan parutan keju. Nah, ini semua bahan-bahannya kita kumpulkan. Ini setengah buah melon yang sudah dibentuk bulat, 2 sendok makan selasi yang sudah mengembang, dan agar-agar yang sudah diparut, 500 gram nata de coco, sirup koko pandan secukupnya, air minum secukupnya, dan es batu secukupnya. Kita siapkan mangkok tin wall ukuran 300 ml. Pertama masukkan es batu. Lalu kita tambahkan sirup koko pandan secukupnya. Manisnya sesuai selera ya. Selanjutnya masukkan buah-buahan dan semua bahan ke dalam mangkok. Sekarang kita sajikan dalam satu mangkok besar. Masukkan es batu secukupnya. Lalu tambahkan sirup. Kemudian kita masukkan semua bahan ke dalam mangkok. Nah, ini es sarang burungnya sudah jadi ya, seger banget. Nih, kelihatan seger banget ya. Aku cobain ya. Enak, manis, seger, dan ada sensasi parutan agar-agarnya sehingga terasa seperti sarang burung. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat es yang enak dan seger banget buat buka puasa. Rasanya enak dan segar, mudah-mudahan ini bisa jadi ide jualan ya di bulan Ramadan. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, kita siapkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain.
Kemudian kita masukkan agar-agar bubuk ke dalam panci, lalu tambahkan 100 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian kita masukkan 200 ml air jus pandan suji, lalu tambahkan 500 ml santan dari setengah butir kelapa. Sekarang kita masak puding pandan sampai mendidih. Nah, jika puding pandannya sudah mendidih, sekarang kita angkat. Selanjutnya kita diamkan dulu puding sampai dingin dan agak kental dulu ya, baru nanti dituang ke loyang agar tidak terbentuk dua lapisan. Selanjutnya masukkan 600 ml air ke dalam panci, lalu tambahkan 2 lembar daun pandan, selanjutnya masak air sampai mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, sekarang kita tambahkan 50 gram sagu mutiara. Lalu ini direbus dengan metode rebus 5 menit, rendam 30 menit, dan rebus lagi selama 7 menit. Sekarang kita rebus dulu selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, sekarang kita siapkan 2,5 sendok makan gula pasir. Kita tambahkan gula ke dalam sagu mutiara, kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna merah rose. Setelah direbus selama 5 menit, kita matikan api kompor. Kemudian kita rendam sagu mutiara dalam panci tertutup selama 30 menit. Nah, setelah direndam selama 30 menit, sekarang kita rebus kembali sagu mutiara selama 7 menit. Setelah direbus selama 7 menit, matikan api kompor. Kita biarkan sagu mutiara dalam panci tertutup sampai sagu mutiara berwarna transparan. Selanjutnya, siapkan 5 sendok makan kremer. Kita masukkan kremer ke dalam wadah mangkok. Lalu siapkan 100 ml air hangat. Masukkan air hangat ke dalam kremer. Kemudian kita aduk sampai kremernya larut. Setelah itu siapkan 4 saset kental manis. Tuang kental manis ke dalam kremer. Kemudian tambahkan 700 ml air minum. Sekarang kita aduk bahan kremer sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan 1 sendok makan selasi. Masukkan selasi ke dalam mangkok. Tambahkan air hangat secukupnya. Selanjutnya kita rendam selasi sampai mengembang. Nah, sekarang selasinya sudah mengembang ya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita balik lagi ke puding pandan. Nah, ini pudingnya setelah didiamkan sampai kental. Siapkan loyang 22 cm, tuang puding. Kita diamkan puding sampai set ya. Setelah itu baru simpan di kulkas. Selanjutnya keluarkan puding pandan dari kulkas. Kemudian kita potong-potong bentuk dadu dengan pisau gerigi.
Nah, ini puding pandan yang sudah dipotong-potong dadu, warnanya cakep banget dan ini wangi sekali ya. Selanjutnya siapkan 1 saset nata de coco. Kemudian siapkan juga 3 buah nangka yang sudah dipotong dadu. Nah, sekarang untuk penyajian atau untuk ide jualan, siapkan tin wol ukuran 400 ml, lalu masukkan sagu mutiara, lalu kita tambahkan nata de coco, kemudian masukkan puding pandan, setelah itu tambahkan selasi, kemudian masukkan creamer, terakhir masukkan potongan nangka. Terima kasih sudah menonton. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik ikon lonceng. Tambahkan es batu ya, supaya lebih segar. Ini kita aduk dulu. Kelihatannya seger banget ya, dan warnanya juga cakep sekali. Rasanya enak, seger banget, apalagi puding pandannya enak dan wangi banget. Es puding ini cocok sekali buat buka puasa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Halo, selamat datang di Landscape Channel. Hari ini aku mau membuat es doger enak dan segar. Cara membuatnya mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan dulu 1,5 sendok makan tepung maizena. Larutkan dengan 2 sendok makan air. Lalu kita aduk hingga rata dan halus. Selanjutnya masukkan 850 ml santan dari 1 butir kelapa ke dalam panci. Lalu tambahkan 150 gram gula pasir. Kita masukkan larutan maizena tadi. Tambahkan 1 sendok teh pasta frambozen atau pewarna merah rose atau pasta es doger. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Sekarang kita masak bahan santan hingga mendidih dengan api kecil sambil terus diaduk ya, agar santannya tidak pecah. Sebelum kita lanjutkan, buat yang belum subscribe, di subscribe dulu yuk dan ketuk tanda lonceng. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like dan share ya. Nah, ini santannya sudah mendidih, sekarang kita angkat. Kemudian kita tuang ke dalam box plastik. Biarkan dulu dingin suhu ruang. Setelah itu bekukan di dalam freezer. Nah, untuk isian es doger siapkan 1 buah kelapa muda, tape ketan hitam secukupnya, 5 buah nangka dipotong dadu, tape singkong secukupnya, 5 lembar roti tawar kita potong dadu, dan kental manis secukupnya. Nah, setelah es dogernya dibekukan selama beberapa jam di kulkas, sekarang kita kerok-kerok es doger dengan sendok seperti ini. Kita kerok es doger dengan sendok seperti ini. Teksturnya lembut seperti es krim. Untuk penyajian kita masukkan ke dalam gelas tape singkong, tambahkan tape ketan hitam secukupnya. Kemudian masukkan kelapa muda. Lalu tambahkan potongan nangka. Kemudian kita masukkan roti tawar. Tambahkan es doger di atasnya. Kita beri topping potongan nangka.
Terakhir, siram dengan kental manis secukupnya. Es dogernya sudah siap disajikan, cobain yuk. Nah, ini es dogernya, teksturnya lembut dan halus. Rasanya enak, manis, dan segar. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.